Pelajaran dari ulat bulu yang sangat lapar. Pada suatu hari, ada seekor ulat kecil. Ulat itu sangat lapar. Ulat itu ingin makan banyak. Ulat itu mengunyah daun dan buah-buahan. Ulat itu memakan apel, pir, dan banyak lagi. Tetapi ulat itu merasa aneh. Perutnya terasa sakit. Jadi, ia berhenti makan. Ulat itu membuat rumah kecil yang disebut kepompong. Ulat itu tinggal di dalam dan beristirahat. Setelah beberapa waktu, ulat itu keluar. Ulat itu telah berubah. Ia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang berwarna-warni. Kupu-kupu itu bisa terbang dan menghirup sari manis dari bunga. Ulat belajar bahwa makan terlalu banyak itu tidak baik. Lebih baik makan yang sehat dan menjaga diri sendiri. Maka, ulat yang sangat lapar menjadi kupu-kupu yang bahagia, belajar sebuah pelajaran di sepanjang perjalanannya. Speedy belajar dari sebuah pelajaran. Di sebuah kota, di mana mobil dan truk bisa berbicara seperti manusia, ada sebuah mobil bernama Speedy. Speedy sangat cepat dan suka berkeliling. Dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Suatu hari, kendaraan-kendaraan itu berlomba. Speedy berlomba dengan teman-temannya, Red si mobil pemadam kebakaran, Daisy si bus sekolah, dan Mike si truk derek. Speedy melesat ke depan, meninggalkan semua orang di belakang. Dia pikir dia akan menang. Tapi tiba-tiba, rodanya menabrak batu, dan dia terjatuh dari jalan. Speedy terjebak, tidak bisa bergerak. Teman-temannya bergegas menolongnya. Max menggunakan tali dereknya yang kuat untuk mengangkat Speedy kembali ke jalan. Speedy merasa malu dan sedih. Dia terlalu bangga dan cepat. Sekarang dia berada dalam masalah karena itu. Red, Daisy, dan Max mengatakan kepada Speedy bahwa menjadi cepat bukanlah hal yang terpenting. Mereka mengatakan bahwa lebih baik berhati-hati dan saling membantu. Speedy menyadari kesalahannya. Dia berterima kasih kepada teman-temannya karena telah menyelamatkannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dan lebih perhatian. Sejak hari itu, Speedy mengemudi dengan hati-hati. Dia belajar bahwa bersikap baik dan mengambil tindakan dengan kecepatan yang tepat lebih baik daripada terburu-buru dan sombong. Maka, kejadian yang dialami Speedy memberinya pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Hari yang menggelikan di kebun binatang. Pada suatu pagi yang cerah, sesuatu yang sangat konyol terjadi di kebun binatang. Hewan-hewan memutuskan untuk bertukar tempat. Gajah ingin berenang seperti penguin. Dan monyet ingin mengaum seperti singa. Jadi, gajah pergi ke kolam penguin. Dan penguin mencoba menginjak-injak seperti gajah. Monyet-monyet memanjat bukit singa dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaum. Penjaga kebun binatang terkejut saat melihat semua hewan bercampur aduk. Dia tertawa dan memutuskan untuk membiarkan mereka bersenang-senang selama 1 hari. Hari itu berubah menjadi kekacauan yang besar dan penuh tawa. Gajah menceburkan diri ke dalam air. Penguin mencoba menginjak-injak, dan monyet-monyet mengaum dengan suara-suara lucu.
Pengunjung di kebun binatang pun ikut tertawa. Mereka memotret hewan-hewan lucu yang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Namun saat matahari mulai terbenam, hewan-hewan itu menyadari sesuatu yang penting. Mereka merindukan rumah mereka sendiri dan cara mereka melakukan sesuatu. Mereka semua berkumpul bersama dan memutuskan untuk kembali ke tempat biasa mereka. Gajah bersorak gembira, penguin bergoyang-goyang, dan monyet-monyet berayun-ayun di atas pohon. Penjaga kebun binatang tersenyum dan berterima kasih kepada para binatang karena telah membuat semua orang tertawa. Dia memberitahu mereka bahwa meskipun menyenangkan untuk mencoba hal-hal baru, penting juga untuk menjadi diri sendiri. Maka, para binatang belajar bahwa meskipun mencoba hal-hal baru bisa jadi lucu dan menyenangkan, menjadi diri sendiri juga merupakan hal yang luar biasa. Perjalanan si tetesan hujan yang berani. Di kumpulan awan yang lembut di langit, hiduplah seekor tetesan hujan kecil bernama Rory. Rory sangat berani dalam banyak hal, tetapi ada satu hal yang membuatnya takut jatuh ke tanah. Setiap kali awan bergemuruh dan angin bertiup, Rory berpegangan erat pada awannya. Dia tidak ingin meninggalkan langit yang aman dan nyaman. Suatu hari, angin sepoi-sepoi berbisik pada Rory. Jangan takut, tetesan hujan kecil, jatuh bisa menjadi sebuah petualangan. Rory merasa gugup tapi penasaran. Dia mengintip dari balik awan dan melihat dunia di bawahnya. Ada hutan hijau, sungai biru, dan lautan luas. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membawa Rory lebih dekat ke tepi. Dia merasakan perutnya menggelitik saat meninggalkan awan. Rory terjatuh. Saat jatuh, Rory merasa takut pada awalnya, tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang menakjubkan. Dia tidak sendirian. Rintik-rintik hujan yang lain juga jatuh, dan bersama-sama, mereka mengeluarkan suara yang lembut dan menenangkan. Rory mendarat di atas daun di hutan. Dia merasa senang menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Dia melihat matahari menghangatkan hutan dan mengubahnya menjadi tetesan kecil air. Matahari yang hangat mengubah Rory menjadi kabut yang membubung ke langit. Dia bergabung dengan tetesan kabut lainnya dan membentuk awan sekali lagi. Di atas awan, Rory merasa berbeda. Dia bangga dengan petualangannya. Dia telah mengatasi rasa takutnya dan belajar tentang siklus air. Sejak hari itu, Rory tidak sabar untuk jatuh ke tanah dan menjadi bagian dari siklus bumi yang indah. Dia tahu bahwa meskipun pada awalnya mungkin menakutkan, namun hal tersebut juga dapat mengarah pada penemuan yang luar biasa. Maka, perjalanan si tetesan hujan kecil yang pemberani ini mengajarinya bahwa menghadapi ketakutan dan menerima perubahan dapat membawa pengalaman baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Petualangan Nah Bici, belajar itu menyenangkan. Alkisah, ada 3 orang sahabat bernama Amy, Ben, dan Casey. Mereka senang mempelajari hal-hal baru, terutama ABC. Pada suatu hari yang cerah, mereka memutuskan untuk melakukan petualangan ABC. Mereka ingin menemukan sesuatu untuk setiap huruf dalam alfabet. A untuk apel, kata Amy, sambil memetik sebuah apel merah mengkilap dari pohon. B untuk butterfly, kata Ben, sambil menunjuk seekor kupu-kupu berwarna-warni yang sedang berterbangan. Lihat, T untuk cat, seru Casey, saat seekor kucing berbulu berjalan melewati mereka.
Mereka terus berjalan, menemukan sesuatu untuk setiap huruf. Mereka menemukan huruf D yang besar, D untuk dog, huruf V yang menarik untuk elephant, dan seterusnya. Mereka tertawa dan belajar, dan petualangan ABC mereka sangat menyenangkan. Mereka bahkan membuat lagu kecil untuk mengingat huruf-huruf tersebut. Ketika sampai di rumah, mereka menyadari bahwa belajar itu bisa menyenangkan dan penuh kegembiraan. Mereka bangga dengan semua hal baru yang mereka temukan. Teman-teman belajar bahwa belajar tidak hanya duduk di ruang kelas. Belajar bisa dilakukan di mana saja, bahkan sambil bersenang-senang. Jati, Amy, Ben, dan Casey menunjukkan bahwa belajar ABC bisa menjadi sebuah petualangan, dan mempelajari hal-hal baru adalah sebuah perjalanan yang luar biasa.